Apa bedanya konsultan A, B, dan C? Oke, teman-teman Citra Indonesia, masih bersama saya Yuki di sini dalam channel Citra Indonesia. Kali ini kita pembahasan terkait dengan pilkada yang membahas apa bedanya konsultan A, B, dan C. Masih bersama saya dan Pak Yanto di sini. Apa kabarnya Pak Yanto? Alhamdulillah Mas Yuki, baik-baik saja kita. Sehat Pak Yanto ya? Alhamdulillah. Ya, di luar sana musim hujan, kemudian ada musim hal-hal yang lain. Mungkin kita sehat selalu Pak Yanto. Alhamdulillah Mas. Pak Yanto, ini kita akan membahas Pak terkait dengan pembahasan pilkada kali ini di channel kita di Citra Indonesia. Apa sih Pak bedanya konsultan A, B, dan C gitu menurut pandangan Pak Yanto selaku konsultan politik di Citra Indonesia Pak? Ya, kalau mau membedakan konsultan A, B, dan C Mas Yuki, itu sebenarnya kalau dari dasar keilmuan itu kita semua nggak banyak beda. Keilmuan itu bisa dipelajari. Itu sama aja seperti yang ada di kampus-kampus yang bicara tentang personal branding, marketing, dan segala macam tentang kekuatan-kekuatan politik. Itu sama saja. Bahkan di beberapa channel YouTube itu ada kawan-kawan kita yang memaparkan kemampuan untuk menjadi konsultan, bahkan seperti ikut masuk kelas perkuliahan untuk menjadi seorang konsultan politik. Nah, pertanyaannya adalah apa yang membedakannya kan? Yang lebih bagus yang mana? Yang A, yang B, apa yang C? Nah, pembedaannya itu adalah terkait dengan insting. Ini kalau kita asumsikan mereka memegang kandidat yang sama ya Mas Yuki ya. Jadi dia memegang kandidat yang sama. Bedanya di mana mereka itu gitu. Sementara bayaran mereka kan beda-beda. Nah, itu bedanya adalah dari segi instingnya, dari segi kemampuan dia membaca situasi, kemampuan dari segi sensitivitas dia untuk melihat pergerakan-pergerakan dinamika yang ada dalam proses kandidasi itu. Jadi apabila ada satu variabel berubah, dua variabel berubah, bagaimana dia meresponnya, bagaimana dia mengantisipasinya. Nah, di situ perbedaan kualitas antara konsultan A, konsultan B, dan konsultan C. Nah, cuma masalahnya seperti yang saya bilang pada video sebelumnya, rata-rata kawan-kawan konsultan ini yang berasal dari background survei atau polling itu bermainnya pada frekuensi gitu, karena mereka kan sangat statistik ya, sangat kuantitatif. Sementara untuk memegang satu kandidat itu dia, bagi saya itu harus ada perpaduan antara kuantitatifnya, dalam hal ini statistik, mappingnya, ada surveinya, itu juga kajian-kajian statistiknya, tapi juga ada kajian-kajian atau insting-insting kualitatifnya. Jadi dia tahu gitu loh, kekuatan kandidatnya seperti apa, kelemahan lawannya seperti apa, sehingga kelebihan-kelebihan itu bisa dia eksploitasi sangat kuat untuk mempengaruhi pikiran-pikiran atau pandangan masyarakatnya bahwa kandidat kita lebih baik. Kalau menyangkut frekuensi itu menyangkut penetrasi, Mas. Menyangkut bagaimana dia masuk dalam satu kantong masyarakat, bagaimana dia harus menemui si A, si B, si C, si D. Itu memang harus diukurnya dari segi kuantitatif, karena itu bicara frekuensi. Tapi ketika dia bicara timing, disitulah atau sensitif kapan dia harus bergerak ya, disitulah perbedaan antara konsultan A dan konsultan B dan konsultan C seperti itu. Ini Pak, saya tertarik Pak yang disampaikan oleh Pak Yanto tadi terkait dengan survei Pak. Jadi kalau seandainya survei itu mudah dilaksanakan oleh konsultan, mungkin bayarannya agak sedikit murah Pak. Begitupun sebaliknya Pak, kalau seandainya survei itu dilakukan sangat susah untuk menaikkan grade calon kandidat itu, mungkin bayarannya lebih mahal gitu Pak. Menurut Pak Yanto seperti apa gitu Pak? Menyangkut bayaran konsultan itu Mas, mereka itu memang suka menetapkan tarif yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kandidatnya itu sudah populer, punya kekuatan di lini A, lini B, lini C, di jejaring masyarakatnya, jejaring sosialnya, itu rata-rata konsultan menetapkan bayaran yang lebih murah. Tapi
Kalau Citra Indonesia itu sama aja. Apakah kandidatnya itu kuat, lemah atau tidak, bayaran itu tetap sama karena bekerja kita tetap sama. Nah, tinggal bagaimana anggaran atau kekuatan finansial itu akan dilipatkan di faktor-faktor mana, di sektor-sektor mana yang akan kita lakukan penguatan. Nah, itu yang menjadi penentu dan justru menjadi kekuatan dari konsultan Citra Indonesia ini, Mas Yuki. Nah, jadi kalau menyangkut bayaran, memang ada konsultan yang mau dibayar murah mungkin karena pertimbangan seperti itu, ada yang mau nego dia, yang penting dia diberi kepercayaan penuh, dan juga ada yang minta mahal gitu. Nah, yang meminta mahal ini harus hati-hati. Jangan sampai kita, maksudnya klien itu terjebak dengan nama besar. Sehingga kalau dia konsultan itu punya nama besar, kemudian jadi wajar dia meminta harga mahal. Tidak juga, harus diperiksa bagaimana langkah-langkah strategisnya apabila mengalami situasi emergensi. Masalahnya misalnya begini, dari awal kita mengatakan bahwa dalam wilayah itu nanti kemungkinan besar kandidat yang bertarung itu ada 3 pasangan misalnya. Nah, ternyata menjadi 5 pasangan misalnya. Nah, ini bagaimana mengantisipasinya? Kalau dia dihitung frekuensi, memang mudah menghitung frekuensi lewat survei dan sebagainya. Tapi ketika terjadi perubahan 3 kandidat menjadi 5 kandidat, pertarungan itu akan menjadi berbeda, bisa jadi menjadi longgar, bisa juga menjadi ketat. Nah, rata-rata kalau dia bermain frekuensi, kalau dia 3 berubah menjadi 5 pasang calon, ini pasti menjadi lebih rumit, padahal belum tentu. Karena kita akan memeriksa lagi varian-varian dukungan dari jejaring tim sukses mereka, ya masing-masing tim sukses ini. Karena peta itu bisa berubah gitu, dan bisa menguntungkan, bisa merugikan. Nah, ini yang membedakan antara konsultan A, konsultan B, dan konsultan C. Jadi ada konsultan yang cenderung berpikir atau melakukan langkah-langkah yang terlalu mekanistik, tapi ada juga konsultan yang melakukan langkah-langkahnya cukup fleksibel gitu. Langsung ke lapangan gitu, Pak? Iya, tergantung gerakan detik per detik di lapangan. Jadi tidak bisa misalnya kandidat atau klien mengatakan, loh kita kan kemarin sudah ada rencana untuk terjun di kecamatan A, kenapa sekarang harus di kecamatan D? Nah, itu menjadi ciri khas dari kekuatan sebuah atau seorang konsultan, tim konsultan itu. Nah, kalau dia melulu bicara tentang frekuensi, tentu dia mungkin akan menyusun bahwa setelah kecamatan A, sebaiknya kecamatan B, kecamatan C, kecamatan D. Terkait dengan mungkin saja jarak wilayahnya. Tapi kita, kalau pendekatannya kualitatif, bisa saja kita akan melakukan penetrasi atau kita melakukan penggarapan di kecamatan D lebih dulu, karena kita tahu di sana lebih banyak tokoh-tokoh opinion leader gitu ya, orang-orang yang bisa mempengaruhi masyarakat sekitarnya dan mungkin punya kekerabatan dengan kecamatan B, kecamatan F, kecamatan H, semacam itu. Nah, jadi kita memang tidak terlalu bersandar kepada frekuensi, Mas Yuki, kalau untuk Citra Indonesia. Tapi ada juga yang tidak terlalu peduli dengan data, juga ada. Dia lebih senang bermain di jejaring. Dia lebih senang misalnya dengan tabur-tabur dukungan dari sisi bantuan-bantuan sosial gitu. Belum apa-apa datang ke RT ngasih pompa air, belum apa-apa datang ke suatu kelompok masyarakat ngasih bantuan alat-alat olahraga. Ada yang mainnya seperti itu, dan sumur bor, dan itu mereka hitungannya adalah hitungan kuantitatif gitu. Dia main frekuensi terus. Dia tidak bisa sensitif mengukur apa dampaknya apabila dia memberikan bantuan kelengkapan olahraga. Dia tidak bisa mengukur apakah dampaknya apabila dia memberi bantuan sumur bor. Nah, dia cenderung mengikuti tren dan cenderung mengiyakan apa yang diminta masyarakat. Padahal belum tentu bantuan itu selaras dengan karakter klien kita, gitu. Kalau karakter klien kita misalnya suka olahraga, kita kasih bantuan olahraga, mungkin itu bisa diterima. Matching, Pak. Ya, tapi kalau misalnya
karakter kita suka olahraga, kemudian ternyata dia cenderung ikut pengajian hanya karena misalnya kandidat sebelumnya menang dengan mendekati ibu-ibu pengajian atau bapak-bapak pengajian, itu belum tentu menjadi sebuah jaminan kemenangan. Kadang orang menganggap bahwa dia misalnya datang tuh calon klien pada kita, Pak Yanto, ini tolong saya dibantu. Dan rata-rata di sini Pak Yanto, tim suksesnya mulai ngerubungin kita tuh dan mengatakan di sini Pak Yanto, rata-rata orang yang menang di sini adalah orang-orang yang dekat dengan kelompok pengajian katanya. Dan saya tidak bisa langsung menerima dan saya tidak bisa langsung mengiyakan. Saya harus melakukan observasi, saya harus terjun ke masyarakat itu dan saya harus mencari denyut dan nafas maupun atmosfer di lingkungan masyarakat itu seperti apa. Karena bukan apa-apa, bisa jadi Mr. E yang menang pilkada kemarin memang atmosfernya adalah atau energinya adalah energi pengajian. Tapi kalau ternyata kandidat kita bukan energinya di sana dan kita paksakan melakukan pendekatan pengajian, itu akan kelihatan norak dan tidak bisa diterima oleh rasa batin masyarakat di situ. Nah, rasa batin itu penting, Mas Yuki. Disinilah bedanya antara konsultan A, konsultan B, dan konsultan C. Bagaimana mereka bisa membaca mata batin masyarakat itu, mata batin pemilihnya terhadap respon mereka terhadap klien itu. Ini penting. Jadi tidak melulu berdasarkan angka-angka. Nah, sehingga banyak orang selalu begitu memantengin gimana pergerakan statistik dari segi elektabilitas, popularitas tanpa dia melihat denyut masyarakat ini seperti apa gitu, Mas Yuki. Pak, terkait dengan konsultan Pak, ini boleh sedikit Pak mau saya tanyakan Pak, banyak nggak sih Pak konsultan di Indonesia ini Pak, terkait dengan kalau seandainya pemilu, ada pilkada, pilpres, banyak konsultan di Indonesia ini Pak? Seperti saya bilang itu konsultan itu tidak banyak, Mas. Jujur saya katakan betul-betul bahwa tidak banyak yang betul-betul konsultan politik di Indonesia. Dia ada di hitungan jari, mungkin cuma 6 atau 8 kelompok lah yang saya tahu, atau 8 organisasi, 8 lembaga. Lebih dari itu adalah konsultan, ya konsultan kelas 2, konsultan pinggiran. Yang lebih berbahaya lagi adalah konsultan abal-abal, konsultan KW itu. Nah, untuk itulah alat ujinya bukan masalah apakah konsultan A sudah pernah memenangkan berapa banyak klien, berapa banyak konsultan B memenangkan kliennya, tapi apakah mereka jumlah kemenangan itu berdasarkan komitmen mematuhi dari ketentuan-ketentuan yang sudah disusun oleh konsultannya, dan cara bermain konsultannya itu seperti apa, itu yang harus diperiksa oleh kandidat, Mas. Terima kasih Pak Yanto. Waduh, panjang lebar Pak terkait dengan pembahasan konsultan A, B, dan C Pak. Di lain waktu nanti kita sambung lagi Pak terkait dengan konsultan-konsultan yang ada di Indonesia Pak. Oke teman-teman Citra Indonesia, demikianlah pembahasan kali ini terkait dengan konsultan A, B, dan C. Teman-teman Citra Indonesia, jangan lupa selalu pantengin di website kami konsultanpolitik.com, dan jangan lupa selalu like, subscribe, and share.